Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang sekali berjumpa dengan kalian di mata pelajarannya Bu Puspa pada pertemuan yang keempat ini. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, di minggu kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat keprotokolan yang meliputi dari pengertian protokol, tujuan keprotokolan, asas-asas keprotokolan, peranan keprotokolan, dan fungsi keprotokolan. Baik, untuk hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama memahami fungsi protokol, kemudian memahami ruang lingkup protokoler dan aktivitas ruang lingkup protokol. Yang ketiga, memahami tata cara kegiatan keprotokolan. Keempat, memahami tata cara kegiatan keprotokolan. Sebelum kita memasuki materi yang pertama tentang fungsi protokol, Bu Puspa ingatkan lagi, ingat di masa pandemi tetap jaga protokol kesehatan, patuhi dan perketat protokol kesehatan. Karena apa anak-anak? Semakin melonjaknya angka COVID ya. Jadi kita harus disiplin ya. Jangan lupa bagi yang belum vaksin, segera lakukan vaksin COVID-19. Gitu ya. Baik anak-anak, untuk materi hari ini yang pertama adalah fungsi protokol. Fungsi protokol terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan memiliki fungsi untuk mengatur suatu acara yang akan dilaksanakan. Jadi merencanakan acara yang dilaksanakan. Acara tersebut terdiri dari pemilihan tempat, waktu, serta situasi yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Protokol mempunyai fungsi untuk mengatur dengan rinci mengenai anggota dari kepanitiaan yang terlibat dalam suatu acara. Jadi dia yang memilih anggota dari suatu kepanitiaan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi penggerak. Maksudnya memiliki tugas sebagai pihak pengawas dan pendorong anggota yang terlibat dalam suatu kegiatan atau acara. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk mengawasi, mendorong anggota yang lemah sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat ada fungsi pengawasan. Dalam hal ini, protokol memiliki fungsi sebagai alat untuk memberikan suatu pengamanan dan rasa jera bagi peserta kegiatan yang tidak memenuhi berbagai bentuk aturan. Jadi di sini fungsi pengawasan bertugas kepada audiens yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian yang kelima ada fungsi pengkoordinasian. Maksudnya atau tujuannya untuk membentuk sikap kerjasama dengan kelompok bagi setiap anggota keprotokolan. Jadi bisa berkoordinasi dengan semua anggota. Yang terakhir, fungsi pengambilan keputusan. Protokol memiliki fungsi untuk memutuskan berbagai hal yang memiliki kaitan dengan perencanaan suatu kelompok keprotokolan.
Adapun akhirnya digunakan atau diterapkan dalam suatu kegiatan atau acara. Dari sini kita masuk ke syarat petugas protokol. Pada dasarnya, petugas protokol harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Syarat tersebut antara lain yang pertama, secara teknis, seorang petugas protokol harus menekuni bidang tugas masing-masing. Selain dia tekun dengan bidang tugasnya masing-masing, job deskripsinya masing-masing, juga harus memperhatikan berbagai kepentingan dalam bidang lainnya. Kemudian yang kedua, selalu berusaha mampu menjadi petugas pengelola yang efektif dalam situasi yang tertib, kompak, dan memiliki wibawa dalam kondisi yang berasaskan kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, seorang petugas protokol harus mampu menguasai berbagai bentuk permasalahan. Akan tetapi tidak semuanya harus dilaksanakan sendiri ya. Karena apa? Petugas protokol bekerja dengan tim juga. Kemudian yang keempat, petugas protokol memahami akan pentingnya kebersihan, keindahan, dekorasi, ketertiban, keamanan, dan lain-lain. Sehingga apa? Lancar kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian yang kelima, protokol harus memiliki prinsip-prinsip manajemen yang baik. 6. Protokol harus mampu berpenampilan sopan dan baik. Dan yang terakhir, protokol harus mampu melakukan suatu komunikasi secara efektif. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Jika belum jelas, bisa tulis di kolom komentar ya nak ya. Atau bisa langsung wapri ke Bu Puspa. Baik, kita lanjut ke tema yang kedua yaitu ruang lingkup keprotokolan. Ruang lingkup keprotokolan terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu jenis lingkup kegiatan keprotokolan. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas lingkup keprotokolan. Ketiga, tata cara pengaturan kegiatan protokol. 4, ketentuan ruang lingkup protokol. Dan yang kelima, aturan dasar keprotokolan. Baik ya nak ya, mari kita kupas bersama-sama tentang ruang lingkup keprotokolan. Mulai yang pertama, jenis lingkup keprotokolan. Terdapat beberapa lingkup kegiatan dari keprotokolan yang harus dipelajari dan dipahami. Yang pertama, jenis kegiatan umum atau kenegaraan. Jadi kalau jenis kegiatan umum atau kenegaraan yaitu kegiatan yang memiliki sifat umum. Selain itu juga dapat berlaku pada tingkat pengukuran, perguruan, kedinasan, seperti upacara mendatangkan naskah kerjasama, upacara pelantikan serah terima jabatan, bisa upacara sumpah pegawai. Kemudian ada yang kedua, jenis kegiatan yang bersifat keperguruan tinggi. Ya, jadi jenis kegiatannya bersifat atau mempunyai sifat universitas atau perguruan tinggi. Contohnya saja upacara wisuda sarjana, kemudian upacara disnatalis, tadi yang berhubungan dengan perguruan tinggi.
Aktivitas ruang lingkup protokol. Pada dasarnya, aktivitas ruang lingkup protokol terdapat 5 hal yang perlu dipahami dan diperhatikan. Yang pertama, tata ruang. Tata ruang merupakan cara untuk mengatur ruang atau tempat yang akan digunakan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan. Pada dasarnya, ruang harus disiapkan sesuai dengan jenis aktivitas yang dilakukan. Ya, jadi dalam ruangan kita harus menyiapkan perangkat keras maupun perangkat lunak. Contohnya dari perangkat keras, ya, yaitu berbagai bentuk peralatan yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Bisa media, bisa kursi, pengeras suara, dekorasi, bendera, permadani, dan lain sebagainya. Kemudian kalau perangkat lunak, yaitu merupakan personilnya atau orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan seperti MC-nya, penerima tamu, petugas konsumsi, petugas keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tata upacara. Tata upacara merupakan suatu tata urutan dalam suatu kegiatan. Adapun kegiatan tersebut berisi mengenai tata cara suatu acara yang disusun berdasarkan pada jenis aktivitasnya. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan pada tata upacara yang pertama bahasa pengantarnya yang digunakan. Kemudian yang kedua jenis kegiatan yang dilakukan. Terus yang ketiga materi dan kegiatan atau aktivitas. Kemudian yang ketiga tata tempat. Adalah suatu norma atau aturan yang berlaku dalam hal penataan duduk pada para pejabat. Biasanya tata tempat didasarkan pada kedudukan ketatanegaraan yang dimulai dari pejabat yang bersangkutan, kedudukan sosialnya, kedudukan struktural atau administrasi. Kemudian ada tata busana, merupakan jenis pakaian yang dikenakan dalam aktivitas protokoler, baik yang digunakan oleh pejabat undangan dan pelaksana kegiatan. Pada dasarnya, tata busana harus dicantumkan atau ditentukan pada surat undangan yang dikirim. Jadi harus ada dress code-nya ya. Pada surat undangan sehingga tidak sampai ada yang salah kostum ya. Kemudian ada tata warkat. Adalah suatu peraturan tentang undangan yang dikirim pada peserta kegiatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tata warkat, yang pertama daftar tamu yang diundang harus sudah disiapkan terlebih dahulu. Kemudian jumlah undangannya harus disesuaikan dengan jumlah atau kapasitas dari tempat, tujuan kegiatan dan kepentingan kegiatan. Kemudian format undangan dibuat formal. Penulisan nama orang pada undangan harus benar dan jelas, baik mengenai nama, jabatan, pangkat, dan alamat. Yang kelima, menampilkan kode undangan pada sampul undangan dengan tujuan untuk memudahkan penempatan duduk peserta. Kemudian yang keenam, mencantumkan ketentuan tentang pakaian yang digunakan dalam kegiatan. Yang terakhir, mencantumkan batas penerimaan tamu kegiatan. Seperti itu. Dari sini ada yang jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Tata cara pengaturan kegiatan protokol. Pada dasarnya, dalam pengaturan kegiatan protokol, terdapat beberapa hal yang harus diatur. Yang pertama, yaitu tata cara.
Dalam hal ini, setiap kegiatan atau acara harus dilaksanakan dengan hikmat, tertib, dan dalam setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan urutan yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, tata krama. Jadi kalau tata krama sudah jelas ya, itu etika dalam memberikan suatu penghormatan. Kemudian yang ketiga, aplikasi aturan. Aplikasi aturan adalah penerapan dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang keprotokolan yang harus dilakukan secara baik dan selaras sesuai dengan kondisi dan situasi suatu acara atau kegiatan. Kemudian ketentuan ruang lingkup protokol ya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 keprotokolan mempunyai ketentuan yang tertuang dalam pasal 1 menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya. Jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian, acara kenegaraan, yaitu acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden atau wakil presiden, serta pejabat negara dan undangan lain. Kemudian ada acara resmi, yaitu acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah serta undangan lain. Kemudian ada tempat duduk, yaitu pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Kemudian ada tata upacara, yaitu aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Ada tata penghormatan, yaitu aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, ini kalau pejabat negara yaitu pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kemudian ada pejabat pemerintah, yaitu pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Kemudian ada tamu negara, adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, dan pribadi ke negara Indonesia. Kemudian ada tokoh masyarakat, yaitu tokoh masyarakat tertentu yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak? Baik, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Aturan dasar keprotokolan terdapat aturan dasar dalam bidang keprotokolan yang harus kita pahami. Yang pertama, aturan dasar protokol 1, kemudian aturan dasar protokol 2, dan yang terakhir aturan dasar protokol 3. Oke anak-anak, kita masuk ke aturan dasar
Protokol 1, disiapkan alat tulisnya. Jangan lupa setiap penjelasannya Bu Puspa sampaikan, dicatat. Oke. Aturan dasar protokol 1 meliputi yang pertama yaitu pengaturan tempat duduk. Jadi tempat duduk dari para audiens diatur ya. Aturan tempat duduk dalam protokol. Yang pertama ya, tempat duduk paling depan dalam suatu acara yaitu ditempati oleh orang yang memiliki kedudukan paling tinggi. Jadi yang paling tinggi kedudukannya siapa? Itu yang di depan. Kemudian yang kedua, tempat duduk kanan adalah tempat duduk utama. Ketiga, apabila terdapat dua orang yang berjajar, posisi kanan adalah posisi utama. Ya. Apabila terdapat 6 orang misalnya, berarti harus yang kanan terlebih dahulu kita 6, 4, 2, 1, 5, 3 seperti itu. Kemudian urutan saat naik turun kendaraan. Jadi ketika kita naik kendaraan bersama dalam acara kedinasan ya. Misalnya yang pertama kita mengendarai pesawat. Dalam keadaan ini yang paling utama yaitu orang yang paling akhir menaiki pesawat dan juga orang yang turun paling awal. Kemudian aturan mobil, kereta, kapal laut dalam kendaraan yaitu orang yang duduk di sebelah kanan adalah orang yang utama. Kemudian yang kedua orang yang terpenting di paling kiri dan orang ketiga duduk di sebelah tengah. Kemudian ada urutan saat datang dan pulang dalam suatu kegiatan. Orang yang datang paling penting atau utama adalah orang yang tiba paling akhir dan akan meninggalkan tempat acara atau kegiatan paling awal. Kemudian yang keempat, posisi mobil saat menjemput dan mengantarkan tamu kehormatan. Jadi mobil berhenti pada saat pintu kanannya berada pada pintu keluar gedung. Dengan demikian, tamu dapat menuju gedung saat turun dari mobil dan begitu sebaliknya. Jadi, aturan dasar protokol 1 dibedakan 4 tadi ya, yang sudah seperti Bu Puspa jelaskan tadi. Baik, kita lanjut ke aturan dasar protokol 2. Aturan dasar protokol 2 biasa diterapkan ketika menghadiri hari perayaan kemerdekaan. Ya. Jadi ketika ada perayaan kemerdekaan 17 Agustus seperti itu, kita harus mengusahakan untuk menghadiri karena suatu kehormatan untuk seorang jika menerima undangan ini. Jadi kita juga harus melakukan konfirmasi kedatangan pada petugas protokol. Kita harus mematuhi juga berbagai bentuk peraturan yang ada dalam undangan. Kemudian yang paling penting anak-anak tidak boleh telat. Ya, kebiasaan buruk tersebut tidak boleh ya. Kita paling tidak hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian menempati tempat duduk sesuai dengan deretan dan nomor yang sudah ditentukan oleh petugas protokol. Jika sudah duduk, jangan mondar-mandir untuk menyapa para relasi. Jadi kita harus duduk dengan tenang. Kemudian tidak menguap, ngantuk ataupun melirik ke sana kemari. Ya. Tidak mengobrol juga pada saat acara sedang berlangsung. Dan yang paling penting juga ketika datang dalam acara, upacara kemerdekaan seperti itu, pastikan kondisi tubuh kita sehat. Kemudian
aturan dasar protokol 3 meliputi diterima pejabat tinggi. Ya, ketika kita diterima pejabat tinggi, berarti kan kita harus menghubungi orang yang memiliki hubungan yang mampu untuk menangani masalah audiens ini. Kemudian kita melakukan pengecekan mengenai waktu dan tempat. Kemudian kita harus melakukan persiapan mengenai jumlah rombongan yang akan pergi bersama kita sesuai dengan arahan dan juga aturan protokol. Kemudian yang keempat, melakukan pendataan pada nama anggota dari rombongan, alamat lengkapnya, dan juga jabatan atau kedudukan rombongan dalam suatu organisasi, lembaga, ataupun pemerintah. Kemudian aturan yang kedua, saat audiensi. Aturan saat menjadi audiensi yang pertama, datang pada saat acara paling tidak setengah jam sebelum acara dimulai. Kemudian kita mengisi buku tamu yang telah disediakan. Jika harus memakai tanda tamu yang ditukar dengan kartu identitas, maka harus dipatuhi aturan tersebut. Usahakan jangan membuat gaduh ya, sehingga mampu menarik perhatian orang lain yang menunggu. Jadi tidak boleh membuat gaduh ya, tidak boleh menarik perhatian orang lain. Jangan merokok juga. Masuk ke ruangan dengan didahului pimpinan atau ketua rombongan. Saat kita diajak bicara, ketua atau rombongan akan berbicara terlebih dahulu pada pejabat. Kemudian aturan yang ketiga tentang berfoto bersama pejabat. Otomatis sebelum kita memulai foto atau proses audiensinya, kita kan meminta pada petugas atau anggota protokol yang mengatur suatu pertemuan. Jika waktu foto tiba, otomatis kita meminta kesediaan pejabat untuk melakukan foto bersama. Usahakan ya, ketika sesi foto jangan ada kesan memaksa pejabat untuk berfoto bersama. Kemudian aturan yang keempat yaitu usai audiensi. Aturan saat usai audiensi meliputi jika ada acara jumpa pers, sediakan materi yang akan disampaikan pada wartawan atau pers. Harus ada materi terlebih dahulu. Kemudian segerakan membuat ucapan terima kasih pada pejabat yang sudah menerima. Mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terlaksanakannya audiensi. Baik anak-anak, untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Semoga kalian semua dan kita semua dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada keperluan yang penting, jangan keluar rumah. Ingat, jangan keluar rumah. Jika mendesak baru keluar rumah, tapi dengan aturan protokol kesehatan yang ketat ya anak-anak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.